Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman main bareng ayah temen gue lagi. Gimana tuh ceritanya? Penasaran? Mari kita mulai. Waktu itu temen gue punya acara di rumahnya. Dan acaranya itu adalah makan liwet bareng alias bawa teram rame-rame di rumahnya. Katanya sih ada syukuran apa gitu ya. Terus gue diundang buat makan-makan sama dia waktu itu. Dalam pikiran gue sih ya udahlah, asik kali ya makan-makan gratis gitu kan di rumah. Dan sempat terlintas di pikiran gue juga bahwa pasti gue bakal ketemu sama bokapnya yang dulu pernah main sama gue. Entah apa yang akan terjadi nanti ketika gue kesana dan kita bertemu lagi. Singkat cerita, acara itu dimulai sehabis Isya. Jadi gue berangkat dari kosan gue menuju rumah temen gue itu jam 7 lewat. Pas tiba di sana seperti biasa ya, suasana masih agak sepi. Lalu gue pun duduk-duduk sendiri aja sambil main handphone, sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Karena waktu itu pas banget gue yang pertama kali datang duluan. Ketika gue duduk sambil main handphone, tiba-tiba bapaknya itu nyapa gue dan nepuk pundak gue. Sontak gue kaget banget, gue kira siapa gitu ya. Terus pas ketika itu gue noleh, dia bilang, "Halo, gimana kabarnya?" katanya. "Oh iya Pak, sehat, Bapak gimana?" gitu kan. "Sehat, alhamdulillah. Lama ya nggak ketemu," katanya. Dia bilang lagi, "Sibuk apa nih?" katanya. "Ya biasalah, sibuk main terus, aku mah Pak," gitu kan. "Oh gitu ya, kenapa jarang main?" katanya. "Ya habis agak gak enak kalau mau main gitu." "Kenapa mesti gak enak?" katanya. "Ya gak enak aja Pak," gitu. Ketika kita lagi ngobrol seru-seruan kayak gitu, tiba-tiba teman gue yang anaknya ini gitu kan ikut nimbrung ngobrol. Jadi kita ngobrol bertiga dan obrolan pun beralih ke hal-hal yang lain. Beberapa saat kemudian teman-teman yang lain yang dia undang pun datang juga, dan tepat jam 8 lewat acara makan-makan ngeliwet dimulai. Semuanya udah pada posisi makan gitu ya, dan waktu itu ya kita makan bareng-bareng sama keluarganya, sama teman-teman yang lain, sama saudara dia juga. Setelah acara makan-makan kelar ya seperti biasa semua sibuk dengan handphone masing-masing. Ada yang main game, ada yang ngobrol. Dan waktu itu gue kebetulan ngobrol sama teman-teman yang lain. Gue perhatiin si bapaknya ini nggak nongol lagi gitu ya. Mungkin dia lagi ke dalam atau kemana gitu. Cuman waktu itu sih gue mikir kesempatan lagi nih kayaknya gitu untuk main bareng dia. Cuman susah gimana ya suasananya kayak gini. Soalnya pas tadi ngobrol sama dia sih jujur ya gue traveling guys. Karena mengingat pengalaman yang dulu sama dia gitu ya, pernah gituan bareng dengan momen yang sangat tergesa-gesa waktu itu. Gue pengen mengulanginya gitu ya. Soalnya main sama yang lebih tua alias Uke yang udah berumur itu rasanya punya khas tersendiri buat gue gitu. Apalagi dia tipikal Uke yang udah berumur yang agak banyak ngomong, yang heboh gitu ya. Waktu pun bergulir semakin malam dan kita pun masih asik di sana. Waktu itu gue lagi main handphone sendirian mojok, gak gabung sama yang lain. Tiba-tiba bapaknya ini nyamperin gue lagi dan dia ngebisikin gue sesuatu. Katanya pengen lagi dong kayak dulu katanya gitu. Dan ketika dia bilang kayak gitu, otomatis gue langsung traveling dan pelan-pelan ya gue ini tiba-tiba bangun gitu ya setelah mendengar dia ngajakin lagi gitu. Terus ya gue bilang, "Ya boleh sih Pak, tapi gimana suasananya kayak gini," kata gue gitu kan. "Tenang aja, nanti kalau udah agak sepi kita main ya, tapi kamu jangan dulu pulang, tetap di sini aja dulu ya, hitung-hitung nemenin Bapak," katanya. "Oke deh sip Pak." Terus dia bilang lagi, "Dulu aja sampai kebayang-bayang loh," gitu katanya. "Soalnya enak banget, jadi pengen lagi," katanya. "Pokoknya hari ini mumpung kamu kesini harus ngelakuin lagi ya. Pokoknya mah harus." Dia tuh kayak bener-bener maksa gitu loh guys. Dalam hati gue, ya ayo sih, gue mah seneng aja kalau ada emang bisa mah gitu ya. Terus gue bilang ke dia, "Oke siap," gitu. Waktu udah menunjukkan pukul 11, teman-teman yang lain yang ikutan numpul udah pada pulang sebagian. Tinggal gue dan beberapa orang lagi.
plus sama bapak dia yang belum tidur, dan kayaknya sih ibu dia udah tidur deh dari tadi sore gitu, soalnya nggak kelihatan lagi. Jadi waktu itu kondisinya gue, teman gue, bokapnya sama beberapa teman yang lain. Terus gue mikir kapan mainnya gitu ya, soalnya suasana masih kayak gini-gini aja, kayaknya susah deh gitu buat main gitu. Terus waktu itu juga gue mikirnya kayaknya susah deh, apalagi anaknya itu kan temen gue, alias temen gue ini nggak mungkin tidur duluan kayak gini gitu, apalagi suasana ramai kayak gini pasti begadang semuanya. Ya udah deh, gue tungguin aja gitu. Ketika suasana masih rame, udah menunjukkan pukul setengah 12 malam, gue sih udah agak sanksi ya, kayaknya nggak mungkin kejadian deh malam hari ini, soalnya susah gitu, apalagi teman gue belum tidur nih, masih seru-seruan sama yang lain. Sementara gue udah nggak sabar deh sebenarnya, pengen gitu ngelakuin, tapi di mana gitu ya. Ketika gue lagi gundah gue anak kayak gitu, tiba-tiba bapaknya ini nyamperin gue dan dia duduk samping gue lagi sambil bisik-bisik ya, yuk ikut bapak sekarang katanya. Wah, kemana pak? Kan gue bilang gitu ya, udah gini aja, nanti kamu dari sini kamu melipir ke sebelah kiri ya, bapak tunggu di belakang katanya. Waduh, nanti gimana kalau ketahuan? Tenang aja, mereka nggak akan pernah ke belakang, soalnya gelap katanya gitu. Nanti bapak duluan yang berangkat, nanti kamu nyusul ya, pokoknya kamu dari sini melipir ke gang kiri ini katanya gitu. Entah, terserah kamu mau pura-pura apa, telepon atau gimana katanya. Oke deh, beres pak. Terus setelah itu ya semua biasa lagi, supaya nggak ada curiga di antara kita gitu ya, apalagi gue kan masih nimbrung sama teman-teman yang lain. Bapaknya ini pertama kali duluan pamit istirahat dan ke kita semua gitu ya, bapak istirahat duluan ya, soalnya ngantuk, kalian lanjutin aja mainnya. Oke siap pak, kata semuanya. Setelah itu dia berlalu. Beberapa saat kemudian gue nunggu beberapa menit supaya gue pun ngikutin apa yang tadi diperintahin sama bapak teman gue ini gitu kan. Hampir 10 menit sih, mungkin dia udah kelamaan nunggu gue di belakang, soalnya gue agak susah untuk memisahkan diri sejenak dari mereka yang sedang ngobrol. Terus karena udah hampir lama, gue pun udah nggak sabar dan gue pun gak enak sama bokap temen gue ini yang udah nungguin. Gue langsung pura-pura ada yang telepon gitu loh guys. Ketika itu gue langsung pamit, bentar ya gue menelpon dulu nih, penting gitu kan. Oh ya sok aja katanya gitu. Gue langsung pura-pura telepon sambil berlalu gitu ya, mereka masih seru-seruan dan kayaknya mereka nggak ada yang nge kalau gue waktu itu melipir ke sebelah kiri. Ketika udah melipir, suasana gelap, sempit, dan pas belakang rumah dia itu ada sebuah bangunan kecil dan bokapnya ini udah nungguin di sana. Dan pas gue nyampe sana, oh ini itu toilet guys, jadi ada toilet kedua yang memisah dari rumahnya, tapi nggak ada lampunya gitu, entah kenapa. Pas gue nyampe sana, tiba-tiba bapak temen gue ini udah ready guys. Lu bayangin nggak seready apa dia nungguin gue waktu itu? Dia udah full, dia berani banget full, nggak mengenakan sehelai kain apapun. Dan ketika gue ngelihat kondisi kayak gitu, ya otomatis gue langsung bangkit guys, soalnya melihat suasana yang gelap, yang enak, dia udah ready kayak gitu. Ya udah, gue pun langsung buru-buru mendekat dan akhirnya kita ngelakuin yang belum pernah gue lakuin sama dia di kegelapan itu. Dia kayak bener-bener apa ya, kesenangan banget gitu loh sama gue gituan lagi, mungkin setelah sekian lama, dan gue pun juga menikmati sih waktu itu karena gue juga seneng sebenarnya. Mungkin terbawa suasana juga kali ya. Setelah kita gini ya, lalu bapaknya itu mulai agak menurunkan badannya alias jongkok, dan gue pun digituin sama dia di kegelapan itu. Waktu itu sih gue nggak berani full ya, gue hanya open area yang perlu gue open aja, soalnya agak takut juga sih sebenarnya, walaupun gue juga pengen sih biar lebih naik lagi adrenalinnya gitu. Lalu dia ngelakuin itu ke gue dengan sangat luar biasa banget, kayak bener-bener suka banget gitu loh guys, dan gue pun menikmatinya waktu malam hari itu. Setelah beberapa saat dia gituin gue, karena gue udah mulai nggak tahan gitu ya, akhirnya kita ngelakuin. Gue agak buka sedikit baju ke atas ya, dan agak sedikit turunin ke bawah, dan setelah itu gue langsung ambil candy
gue pakein sebentar, dan setelah itu kita ngelakuinnya dengan posisi ya berdiri sih, berdiri gitu. Ya udah, di kegelapan itu ya gue enjoy bareng dia. Sumpah itu deg-degan banget guys adrenalinnya. Ketika suasana sudah mulai sama-sama enjoy dan naik gitu ya, gue beranikan diri sih waktu itu. Akhirnya gue pun open kaos gue, jadi gue pun hampir full sih, walaupun area bawah enggak gitu, hanya diturunin doang sedikit. Samping kamar mandi yang gelap ini ada sebuah tempat kecil kayak semacam kayu gitu buat tempat duduk nyantai. Bapaknya ini agak gila gitu loh guys. Kenapa? Soalnya dia ngajakin yuk di sana coba gitu kan, kita lebih explore lagi. Ya udah sih, gue juga waktu itu masa bodoh lah gitu. Akhirnya gue langsung nurutin apa yang dia mau, dan dia rubah posisi ya. Jadi posisi dia tuh posisi umum lah gitu. Layaknya you know lah, kalau main, kalau Uke biasanya di mana posisinya gitu kan, pasti di bawah dong. Nah gue ya seperti biasa, layaknya posisi seme pada umumnya gitu. Dan ketika memulai style yang kedua ini, oh my god, itu sih bener-bener makin naik banget guys. So, kita enjoy aja terus sambil ketika gue ngelakuin itu, sambil kita juga ini lagi sebentar, karena mungkin terbawa adrenalin kali ya. Jadi main pun gak terlalu lama, sebentar tapi berkualitas. Dan setelah kayak gitu tiba-tiba bapaknya ini kalah duluan. Setelah dia, beberapa saat kemudian akhirnya gue tumpah juga. Sama-sama menikmatinya deh malam hari itu. Setelah beres gue langsung buru-buru ke posisi berdiri semula, dan gue langsung buru-buru ke kamar mandi yang gelap itu. Dan bapak itu langsung entah kemana, kayaknya dia udah ready sama nanti setelah kelar gitu ya, kayaknya dia bawa handuk atau apa gitu ya. Jadi waktu itu gue langsung duluan dulu yang bersih-bersih gitu. Setelah kelar ya udah, gue pakai baju lagi dan gue langsung kembali ke depan. Dan ketika kembali ke depan, gue nggak ngeliat lagi bapaknya kemana gitu ya. Mungkin udah masuk ke dalam kali ya. Soalnya gue nggak lihat lagi, nggak sempet ngobrol lagi gitu ya. Ya udah deh, setelah itu gue langsung ke depan lagi dan gabung ngobrol sama temen-temen gue lagi. Dan gue minta maaf ke mereka, sorry kelamaan nelponnya gitu kan. Dan mereka untungnya nggak ada curiga sama sekali. Asal kalian tahu ya guys, ini permainannya nggak berlangsung lama loh, cepet sekali. Ini mungkin hanya pembawaan gue doang bercerita ya. Karena pada kenyataannya ketika pengalaman gue ini, yang ini itu sangat-sangat cepet banget kita ngelakuinnya. Pas lagi ngobrol pun bapaknya nggak keluar lagi, entah mungkin langsung ke dalam, langsung tidur atau gimana gitu ya. Gue pun pamit pulang ke temen gue ini. Dan setelah itu gue pamit, gue pulang, ya udah deh, kelar sudah. Itulah pengalaman kedua main sama bokap temen gue ini. Sangat berani sih, sangat menantang pokoknya ya. Gimana? Seru nggak pengalaman gue kali ini? Semoga kalian terhibur ya dengerinnya ya. Oke, next gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Thank you for watching and see you next time.